Apa tahun terlewati, tapi tentang berapa banyak cinta yang sempat kita berikan. Seorang bocah pernah bertanya, apa rasanya menjalani waktu? Aku tersenyum memandang senja, lalu perlahan mulai menjawab itu. Hidup ini seperti sebuah buku, halaman demi halaman terbuka. Ada tawa yang masih tinggal, ada rindu yang belum selesai juga. Tentang jalan yang jauh terbentang, tentang langkah yang tak selalu tenang, tentang orang-orang yang datang lalu menjadi tempat untuk pulang, tentang cinta yang tumbuh diam-diam, masuk perlahan ke dalam kehidupan, mengubah cara memandang dunia, mengubah marah menjadi doa. Menjadi dewasa bukan soal usia, bukan musim yang telah berlalu, tapi tentang hati yang belajar tak mencintai meski pernah terluka. Ada yang indah menghangatkan jiwa, ada yang pahit meninggalkan luka. Namun semua tak pernah sia-sia, karena hidup adalah guru yang nyata. Dulu ada mimpi yang terdengar gila, katanya terlalu tinggi untuk diraih, tapi kaki terus melangkah juga. Meski berkali-kali harus tersisih, ada kawan yang memilih jalan lain, ada kisah yang tinggal jadi angin, ada malam yang terasa panjang saat harapan hampir menghilang. Namun semakin jauh perjalanan, semakin banyak yang ku pahami, bahwa yang tinggal bukanlah harta, melainkan kasih yang kita beri. Kini aku mengerti mengapa waktu terus berlari, agar manusia belajar bahwa tak semua harus dimiliki. Yang paling berharga
bukan apa yang kita simpan, tetapi siapa yang tetap kita perjuangkan. Meniti semakin jauh perjalanan, semakin jelas arti kehidupan. Yang paling mahal di dunia ini adalah waktu dan orang yang dicintai. Menjadi dewasa bukan soal usia, tapi tentang jejak yang kita tinggalkan. Saat nama kita tak lagi disebut, masih ada cinta yang terus dikenang. Jika nanti fajar singgah di rambutmu dan langkahmu berjalan lebih tenang, jangan hitung apa yang kau miliki, hitunglah siapa yang masih kau sayangi. Pada akhirnya kita semua hanyalah pengembara sementara yang pulang membawa cerita tentang cinta, tentang keluarga, tentang syukur, dan tentang hidup yang ternyata sangat indah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah di siang hari ini bertemu lagi dengan kami. Kita bertemu lagi dalam program Sejuta Senyum Pensiun. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, kami ucapkan selamat datang. Sebelumnya acara ini kita mulai, kami ingin memastikan dulu bagi Bapak Ibu apakah suara kami terdengar dengan jelas. Bapak Ibu boleh kami tahu? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Kemudian sound sistemnya, suara soundnya sudah cukup terdengar? Cukup Pak. Oke, Bapak Ibu, kita akan segera memulai perjalanan kita di sesi siang ini. Akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa memahaminya, karena memang kita dalam kondisi momen itu saat ini. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami, yang atau mungkin baru pertama kali mengikuti sesi Sejuta Senyum Pensiun ini, sedikit kami jelaskan bahwa kami hadir di sini dari ISQ-MPP untuk bisa menjadi wadah bagi Bapak Ibu tetap terkoneksi bersama kami. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa berdiskusi, sharing tentang apa saja hal-hal atau ide-ide bisnis atau kemudian aktivitas yang bisa kita lakukan di masa Purnabakti, bahkan sebelum masa Purnabakti. Yang tujuannya adalah untuk kemudian kita bisa menjalani masa Purnabakti ini dengan tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya, dan insya Allah tetap bahagia. Dan semoga setiap pertemuan ini membawa keberkahan, membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sepanjang perjalanan kita nanti beberapa jam ke depan kami menyarankan bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan agar membuat diskusi kita akan terasa lebih interaktif dan lebih hangat tentunya. Nanti juga silakan aktif dalam memberikan pendapat, bertanya, bisa dengan on cam langsung, kemudian kita ngobrol secara langsung, atau dengan
open mic saja juga boleh, atau dengan chat nanti di kolom chatnya. Jadi itu, Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah ini, kita akan efektifkan waktu. Untuk itu, kita akan sambut salah seorang coach yang nanti akan berbagi makna tentang bagaimana kemudian di masa pensiun ini dengan harga yang serba naik, tentunya ekonomi sedang tidak stabil, tapi kita bisa tenang karena ada trik and tipsnya untuk frugal living dan cash flow yang pintar nanti untuk Bapak Ibu semua. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita akan sambut coach kita yaitu Pak Himawan Hadi untuk segera sharing bersama kita dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Untuk itu, waktu dan tempat kepada Pak Adi kami persilahkan. Boleh silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Gary, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu sekaliannya. Semoga sehat, semangat, penuh berkah, dan menjadi keran berkah untuk banyak orang. Begitu juga teman-teman dari ESQMPP, Mas Anjar, Mas Gary, Mbak Dia, dan teman-teman yang lain begitu ya. Senang sekali saya bisa ketemu Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Semoga diskusi siang ini membawa sesuatu yang mungkin baru atau insight yang bisa kita terapkan secara nyata begitu ya Mas Giri ya. Karena urusan uang ternyata urusan keseharian begitu Mas Giri. Betul sekali Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita dikasih waktu sampai jam 7 malam atau 9 Mas? Sampai setengah 12 Pak. Setengah 12 ya. Baik ya, Bapak Ibu, kita tanpa berlama-lama kita izin sharing terkait dengan apa yang kita sebut sebagai tadi diminta judulnya oleh Mbak Dia frugal living ya, frugal. Oke. Frugal itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Frugal ya, kata-kata yang mungkin bagi sebagian kita itu asing ataupun belum mengerti ataupun ya maka kita saat ini jadi bisa sedikit banyak ngerti apa itu frugal ya. Sebenarnya frugal ini di beberapa negara terutama di Jepang itu sudah memang malah beberapa tahun lalu diterapkan. Mereka itu menggunakan prinsip apa namanya kesederhanaan dan mindfulness ya. Atau kalau Bapak Ibu yang tahu bahasa Jawa namanya Ringgo ya. Kita acara siang ini kita sersan saja, seru-seruan dan santai. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau bertanya, bernyata ya, nggak harus selalu pertanyaan, tapi pernyataan juga boleh. Itu langsung raise hand atau open mic ataupun ngisi di kolom chat sangat diharapkan sekali ya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah ngomong tentang Ringgo. Ringgo itu kalau bahasa Jogjanya ya, ini bahasa Jawa Bapak Ibu, saya di Jawa ya. Itu adalah begitu garing dinggo, artinya begitu kering dipakai lagi. Nah, itu konsep frugal living sehingga pertanyaan mendasar kita terkait dengan frugal living ya, kita sudah sejauh mana menerapkan ini dalam keseharian? Atau jangan-jangan kita udah banyak banget atau bahkan memang udah full, tapi ada yang belum sama sekali misalnya saja. Ya, jadi frugal living ini adalah konsep dan juga aktivitas di mana seseorang mengalokasikan dana yang dimiliki dengan kesadaran penuh, mengalokasikan atau membelanjakan Bapak Ibu sekalian, ya, mengalokasikan atau membelanjakan. Nah, artinya di sini bahwa kita itu nggak kemudian dumb spending. Dumb spending itu apa? Ya, asal beli aja, boros ya, kemudian overspending itu yang kemudian juga sangat bahaya. Cerita sedikit terkait dengan dumb spending sama impulsive spending atau impulsive buying. Saya 2 minggu lalu diminta ngisi di sebuah SMA Bapak Ibu. Mereka lagi ada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Nah, salah satu karya mereka adalah bagaimana mengemas perencanaan keuangan ini untuk para remaja, teenager. Yang bikin saya shock di acara itu adalah ada seorang siswa yang bertanya kepada saya, Bapak Ibu, terkait dengan aset. Seorang siswa Bapak Ibu, dia basicnya adalah atlet. Ya. Dari atlet ini, ternyata dia bisa mengumpulkan uang sekitar 200 juta. 200 juta nih Mas Giri, untuk seorang SMA, udah gede banget lah ya. Ya. Nah, dari 200 juta ini kemudian dia masukkan ke kripto, ke aset digital. Sampai akhirnya dia itu eh, dapat keuntungan paling peak ya, paling puncak, itu sekitar di 2,5 miliar. Kebayang ya, dari 200 juta jadi 2,5 miliar, 2,4 M.
Nah, satu ketika Bapak Ibu, ketika dia pengen mindahin dananya untuk kemudian transaksi ataupun untuk beli sesuatu, sebesar berapa? 0,8 Bitcoin, 0,86. Itu tepatnya berapa kalau sekarang? Sekitarnya 800 juta. Terjadi kasus scamming, ada malware, ada software, ada cybercrime, ada proses kriminal di dunia maya yang tadinya ketika dia itu ngopi, harusnya misalnya bahasa mudah kita, yang kita copy itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang kemudian ketika di paste, ya di paste, itu yang muncul adalah 6, 7, 8, 9, 10. Dan dia nggak notice itu langsung main klik. Akhirnya hilanglah 800 juta tadi. Nah, begitu 800 juta hilang, dia ikut kumpul-kumpul dan lain sebagainya, dia malah kena scam lagi 40 juta. Akhirnya dari sisa yang sudah hilang tadi, dari 2,4 kurangi 840, dia akhirnya lakukan yang namanya dump spending, dia traveling kemana-mana, sampai akhirnya ketika saya isi acara kemarin itu, 2 minggu yang lalu, saya tanya, namanya Ova, "Va, duitmu sekarang berapa?" "Nggak nyampe 200, mister," dia bilang kayak gitu. Saya shock. Hah, secepat itu Bapak Ibu menghabiskan uang kalau ketika diri kalut, dirinya nggak mindful, nggak punya kesadaran penuh. Emosi masih juga kemudian apa namanya, nggak tahu harus seperti apa, nggak ada yang ngarahin. Nah, ini yang ketika kita akhirnya ngomong frugal living, akhirnya nyambungnya di mana? Bahwa kadang kita ngomongin tentang uang, tidak melulu tentang angka, tapi adalah tentang makna atau arti di balik setiap angka. Contoh misalnya, 100 juta buat saya, mungkin saya investkan 1 tahun lagi bisa jadi 110 juta. Tapi kalau oleh Mas Gary, ini mungkin lain Bapak Ibu. 100 jutanya kira-kira jadi apa Mas? Jadi saya bikin usaha, Pak. Saya Jadi investasi. usaha, luar biasa. Jadi leverage ya, Ya, lebih tinggi lagi. Tapi kalau bagi yang doom spending, overspending, atau bahkan yang impulsif spending, ya spender, dan juga buyer, dia bisa jadi gadget, fashion, nggak nyampe 1 bulan habis. Nah, atau buat traveling habis. Emang itu nggak boleh boleh Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, untuk kebutuhan dasar dan kebutuhan kita yang lainnya, apakah sudah terpenuhi atau justru masih terlantar? hmm, Nah, disinilah makanya kesadaran penuh atau mindfulness dari ketika kita itu membelanjakan, kita punya income, kita punya keuangan, kita punya kebutuhan dan keinginan, itu harus kita selaraskan. Ya, intinya adalah bagaimana kita bisa ngatur duit secara sadar, pakai logika, ya, dan rencana yang matang, biar keuangan masa depan kita itu aman dan sesuai target. Kenapa? Para perencana keuangan, Bapak Ibu, bertugas adalah membuat ataupun memberikan insight atau sebagai reminder Bapak Ibu sekalian dari yang seorang impulsive buyer, dari seorang yang emosional investor, itu untuk menjadi rasional investor, untuk menjadi pembeli yang logis, yang rasional. Nah, berbeda ketika kita ketemu dengan seorang marketing. Fungsinya marketing adalah dari hal yang biasa aja menjadi seperti luar biasa. Contoh misalnya Mas Gary. Mas Gary waktu itu pengen beli keyboard ya. Nah, keyboardnya ini sebenarnya harganya 800, tapi waktu pas diskon jadi 600 bener. Nah, kalau bagi si penjual, ini langsung ditulis, ini keyboard tinggal satu Mas Gary, saya nggak bisa jamin kalau nanti Mas Gary setelah jam istirahat siang belum juga check out, ini masih ada. Tentunya kita akhirnya terpengaruh dengan alam bawah sadar kita. Aduh, berarti aku harus segera beli ya. Nah, pertanyaannya, disitulah kesadaran penuh kita itu diuji atau bahkan hilang. Ini yang fase terpenting dari kita, Bapak Ibu, untuk ngerem. Karena kalau sekalinya kita jebol, yang kedua, ketiga, itu tinggal apa? Tinggal replikasi aja. Ya. Karena pertahanan pertamanya udah jebol. Ini yang paling bahaya. Jadi makanya frugal living ini, Bapak Ibu, ya, untuk bisa kita lakukan secara sadar dan penuh kesengajaan, kita benar nggak? Makanya kadang kalau kita itu misalnya mau beli sesuatu yang penting, tapi nggak mendesak, ada salah satu strateginya nih, yaitu gimana?
berani nggak kita belinya tapi kita tunda 24 jam untuk pembelian besar. Untuk pembelian kecil mungkin bisa 1 jam kita tunda. Tapi untuk pembelian besar 24 jam bisa nggak? Nah, nanti kalau pemikiran kita masih sama dengan logika yang sama, karena kita udah ada fase alfa dan theta ya, kita udah tidur, maka biasanya kita itu udah bisa rewind lagi ataupun otak kita itu udah refresh lagi. Nah, dari situlah kita kemudian berpikir. Makanya ketika kita mengambil keputusan penting, itu tidak disarankan dalam keadaan emosi, dalam keadaan kita nggak tahu apa-apa, atau dalam keadaan kita itu nggak mindful. Ini yang bahaya. Ya. Nah, cuma di kenyataan, kadang kita sehari-hari itu malah justru harus ngambil keputusan di saat yang kritis tadi. Di saat bahaya kita nggak tahu informasi atau kita nggak berkesadaran penuh. Inilah yang kita kadang harus eh, bikin untuk punya remnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekarang pertanyaan jujur boleh diketik di kolom komentar sebagai salah satu pengakuan dosa kita bersama. Siapa di antara Bapak Ibu yang bajunya melebihi dari kapasitas lemarinya? Atau kalau bagi ibu-ibu yang berhijab, siapa yang hijabnya lebih dari 30 pieces? Nah, boleh tulis di kolom komentar. Kita karena pingin seru-seruan di sini, Bapak Ibu, kita ngerti bahwa kita semua ternyata punya dosa-dosa keuangan, kayak gitu. Wah, belum ada yang menulis nih, Mas Giri. Berarti luar biasa semua. Bapak Ibu kalian sudah seorang frugal, kayak gitu ya. Mungkin saya malah yang nulis sendiri begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi, oh ada Pak Muklis yang ngacung, terima kasih untuk kejujuran Bapak. Karena awal dari kita itu pengakuan dosa, maka kita akan berlaku berikutnya adalah apa? Kebangkitan keuangan dan juga nanti insya Allah bisa berkebebasan keuangan. Kalau kita nggak pernah ngaku, kita nggak ngerasa berdosa, maka nggak ada yang perlu diperbaiki. Ya, ini satu yang sangat penting. Kalau kita ngerasa punya salah, kita ngakuin, terus kita mulai ada perubahan, kita memperbaiki, disitulah kita bukan status quo. Ya. Nah, ini yang pertama, ini yang paling gampang, frugal living. Frugal living tadi ketika saya sampaikan, kalau bahasa orang Jawanya adalah ringgo, begitu kering di tinggu atau dipakai. Nah, artinya apa sebenarnya? Berarti bajunya bisa dihitung jari. Oh, ada 7 atau ada misalnya 14, berarti 2 minggu sekali akan rolling, dipakai, diputar, kayak gitu ya. Nah, ini yang salah satu frugal. Atau misalnya malah kita misalnya mungkin lebih sedikit lagi, ya boleh aja Bapak Ibu. Yang penting adalah apa? Kadang kita tuh layak. Pernah mungkin Bapak Ibu ngerasa bahwa aku kok ternyata punya baju ini ya ketika bongkar-bongkar. Kapan dulu belinya? Kayak gitu kan. Nah, ini yang kadang karena apa? Saking kita itu nggak mindful ketika beli. Beli karena lucu, beli karena diskon, beli karena pas lagi ada acara lain lagi, ya akhirnya kita nggak mindful kalau bahkan kita pernah secara sadar beli mungkin fashion tersebut ya. Atau ada yang koleksi lain, jam, kacamata, sepatu. Saya ada temen, dia pernah punya koleksi 157 sepatu, Bapak Ibu. Saya nggak bisa kebayang dia mau pakainya mau berapa bulan sekali itu sepatu. Ya, 157 dan itu harganya di atas 2 jutaan, Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Jadi, frugal living ini ternyata ketika kita terapkan, banyak sekali yang kena, bahkan di sekeliling kita. Ya. Karena inilah mama kayak Bapak Ibu, kita perlu kesadaran penuh. Kita beli itu apakah needs atau want. Kalau need berarti ada batasnya. Tapi kalau want boleh selama tidak eh, apa namanya menterlantarkan kebutuhan kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita juga eh, mindful ya Bapak Ibu ya. Harus sudah mulai sadar, betul Pak Arfa. Ya, kita harus mulai sadar. Kita beli itu hanya karena lucu, hanya karena diskon, tapi sebenarnya kita nggak perlu. Karena secara psikologis kita beli barang yang hanya karena diskon, padahal kita nggak membutuhkannya, maka secara keuangan kita rugi sebesar harga diskonnya tadi. Contoh, sebuah sepatu harganya 1 juta. Didiskon benar sampai dengan 800.000 diskonnya. Berarti kita harus keluar 200.000. Tapi habis beli sepatu, kita nggak butuh sepatu itu sebenarnya hanya lucu-lucuan taruh di etalase rumah ataupun di rak. Nah, maka kita sebenarnya rugi 200.000 yang kita keluarkan, walaupun itu harga diskon.
Karena asas manfaatnya dari kita beli barang itu nggak ada. Apalagi kalau bagi Bapak Ibu yang percaya spiritual akan adanya hisab, ya kan? Nah, bagaimana kita dihisab dengan barang-barang yang kita beli tadi, kayak gitu kan? Nah, betul Pak Muhyasir, hindari aji mumpung. Karena ini adalah sebenarnya godaan marketing yang tertarget, ya. Ya. Kenapa godaan marketing yang tertarget? Mereka harus jualan, Bapak Ibu. Nah, jadi dibikin emosional, Bapak Ibu. Dikocok-kocok perasaannya, dikocok-kocok pikirannya. Ini yang kemudian kita juga harus sadari. Jadi makanya ketika kita beli walaupun diskonnya gede, hal yang nggak kita butuhkan, itu pada dasarnya kita pemborosan sebesar nilai apa di luar diskon tadi. Ini yang hati-hati, ya. Karena have to, ya, ataupun kita harus punya, itu berbeda dengan nice to have. Suka kalau punya, istilahnya begitu, ya. Nah, lantas bagaimana sikap frugal living untuk kita itu misalnya memaknai dari ke setiap hari ini, ke aktivitas keseharian kita, Bapak Ibu sekalian. Pertama, dari makanan. Makanan bisa juga dibilang antara kebutuhan atau keinginan. Tinggal pertanyaannya konteksnya berbeda nih Mas Geri. Contoh, kita mau masak apa? Berarti itu kemungkinan kebutuhan lebih besarnya. Tapi kalau pertanyaannya kita mau makan di mana? Ya enggak? Nah itu udah lain. Makan mungkin telur yang sama, misalnya telur dadar ya. Kita masak sendiri, kita beli di kaki lima dengan kita beli di restoran bintang 5 atau fine dining. Tentu akan beda harganya. Padahal nutrisinya sama-sama. Berarti yang kita beli apa? Fancy kah? Privilege kah? Gengsi kah? Atau yang lainnya? Nah, inilah. Kadang yang kita harus juga pinter-pinter, nggak cukup pinter aja Bapak Ibu ya, untuk kita pilah dan pisah, yaitu adalah keinginan yang kadang dibalut seolah-olah jadi kebutuhan. Seperti makan ini tadi. Makan kan kebutuhan, betul. Tapi apakah kemudian harus selalu tiap hari di fine dining? Nah, ini yang bisa kita tanyakan juga. Pun Bapak Ibu duitnya udah mungkin nggak berseri ya, tapi tetap aja bagaimana kita bisa memaknai dari setiap rezeki yang kita miliki ini ya. Nah kemudian Bapak Ibu terkait dengan pakaian, bisa kita membeli pakaian baru atau permak ya, ataupun di modifikasi. Tapi kalau misalnya memang udah nggak bisa lagi layak pakai, memungkinkan nggak kita beri. Makanya kadang kalau di zaman sekarang itu ada istilah apa Mas Kiri? Thrifting ya. Ada pre-love, ada thrifting. Itu salah satu sebenarnya untuk mengurangi dari apa? Penumpukan pakaian kita yang ada di rumah yang kadang nggak kepake. Untuk jadi value lagi. Karena nilainya nanti dijual berapapun, masih bisa kemudian untuk kita mungkin nyicil invest. Untuk kita membeli kebutuhan dan lain sebagainya. Sehingga nggak apa? Nggak bersarang di rumah. Sekarang kalau tuh biasa, hampir setiap orang dicek, lemarinya pasti pada penuh semua, nggak cukup. Karena mereka nggak menggunakan prinsip keseimbangan. Ada baju baru, harusnya ada baju lama yang kemudian dikasih orang ataupun dimanfaatkan yang lain. Tapi nggak ditumpuk terus. Ya akhirnya lemarinya yang kurang. Kok sempit ya kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak ada balancing tadi. Membatasi persediaan. Ini yang sering terjadi kalau in this economy ya Bapak Ibu ya. Kadang kita ketika ada informasi, rumors apa, terjadi panic buying. Ini mirip juga dengan yang marketing tadi. Kalau marketing tadi, kita dikasih pendekatan kekhawatiran kalau nggak segera beli barangnya habis. Kalau yang apa kita nyetok atau nimbun barang, ini adalah kekhawatiran kalau nanti nggak ada barang lagi yang bisa kita konsumsi dalam jangka waktu lama. Nah, kita juga harus hati-hati. Kadang, ya ini lagi-lagi Bapak Ibu di keseharian kita. Coba cek di kulkas. Ada nggak kira-kira makanan, kemasan, botol, dan lain sebagainya yang sudah mendekati expire? Ya. Nah, karena apa? Karena kita nggak membatasi persediaan. Kemudian menambal keran bocor, ya. Membiarkan apa, bocor atau lampu on. Kadang keran di rumah kita itu udah rusak. Kepikir nggak kita untuk menggantinya? Karena setiap tetesan itu akan ada rupiah yang juga terbuang. Ya. Nah, ini salah satu sikap bagaimana kita bisa melakukan frugal living. Bapak Ibu juga bisa mengakses bukunya, salah satunya penulisnya Desi Luther, ya, judulnya Frugal Living, dan di dalam bukunya itu banyak ngasih tips-tips ataupun insight yang terkait dengan teknis. Jadi bagus banget, langsung bisa kita terapin kayak gitu, ya.
Nah, ini yang eh, bisa kita terapkan dalam keseharian kita apapun ya. Lampu nyala, monitor ataupun komputer panjer padahal nggak dipakai dan lain sebagainya. Ah, itu kan listriknya dikit. Nah, kadang kita juga sekarang ini harus mulai pandai-pandai sama melihat yang sedikit-sedikit. Karena pada umumnya masalah besar terjadi ketika kita menyepelekan hal yang sepele. Hal besar terjadi. Lantas bagaimana Bapak Ibu untuk kita itu bisa melakukan frugal living? Nah, pertama, kita juga tetap menggunakan jaring pengaman keuangan. Yang pertama menentukan dana darurat. Pernahkah Bapak Ibu sudah menghitung dana darurat di sini? Kalau yang belum, boleh tulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Maka kita akan hitung dana darurat saat ini juga supaya Bapak Ibu jadi tahu berapa dana darurat yang harus kita miliki. Bagi yang belum mengerti apa itu dana darurat adalah dana yang dibutuhkan untuk ketika membiayai kedaruratan terjadi. Contoh kedaruratan ada dua, baik kedaruratan terkait dengan ekonomi maupun kedaruratan terkait dengan penyelamatan jiwa seseorang dalam anggota keluarga kita. Nah, jadi ada dua kedaruratan. Nah, belum ya, ada Bu Ani bilang belum. Oke, baik. Sekarang Bapak Ibu kita main-main ya, buka laptop ataupun komputer apa namanya, HP, gadget. Kemudian Bapak Ibu buka kalkulatornya. Nah, Mas Giri juga boleh nih buka kalkulatornya. Oke, Bapak Ibu ketikkan rata-rata pengeluaran bulanan Bapak Ibu berapa. Nah, boleh diketikkan di kalkulator HP atau komputer. Nah, kalau sudah, maka kalikan 6. Oke, nah itulah sebenarnya nilai dari uang dana darurat Bapak Ibu. Kenapa? Amit-amit terjadi kedaruratan, misalnya kita kena layoff atau kita dipanggil Tuhan ya, maka keluarga yang ditinggalkan masih bisa bertahan untuk 6 bulan ke depan. Jadi ide ceritanya adalah begitu. Sembari nanti untuk ngecek apakah ada bisnis yang bisa dijalankan, betul per bulan Bu Ani. Ya, jadi rata-rata pengeluaran per bulan berapa kalikan 6. Karena ini kalau di dalam perencanaan keuangan internasional disebut sebagai basic liquidity ratio. Rasio untuk likuiditas dasar. Karena nanti ada likuiditas yang kedua, yaitu dana liquid. Fungsinya apa? Fungsinya ketika kita mantap pakai dana darurat nggak cukup, maka mantapnya pakai dana liquid. Pandemi sudah membuktikannya, kayak gitu ya. Karena kalau pandemi pakai dana darurat cukup nggak kira-kira cuma 6 bulan? Nggak cukup. Karena pandemi terjadi 30 bulan begitu ya. Nah, ini yang kita bisa terapkan bersama. Oke. Nah, boleh nggak Bu Ani kalau misalnya mau disepil, berapa dana darurat yang Bu Ani temukan sekarang? Boleh ditulis atau boleh open mic. Karena apa? Ini yang nanti ketika kita sudah ketemu angka sakralnya, kita akan lakukan bagaimana bisa kita menyusun ataupun menyicil dana darurat ini sehingga kita bisa punya, nah seperti Bu Ani sampaikan 30 juta. Saya yakin 30 juta Bu Ani belum tentu bisa langsung sebulan penuh atau sekali apa namanya bikin langsung selesai, ya kan? Lantas bagaimana kita bisa bikin nyicilnya? Sekarang pertanyaan berikut kepada Bapak Ibu sekalian dan Bu Ani nih sebagai contoh. Sebelumnya terima kasih untuk volunteernya Bu Ani ya. Misalnya Bu Ani 30 juta, Ibu eh, berani menyisihkan uang berapa yang tidak mengganggu cash flow bulanan? Nah, boleh ditulis Bu. Sembarang mau 50.000, 100.000, 500 dan seterusnya misalnya aja. Kira-kira berapa? Uang yang 1 juta. Oke, ketemu. Berarti secara sederhana Bu Ani bisa mendapatkan dana darurat yang dengan angka penuh itu di 30 bulan ke depan. 32, 30 bulan itu berarti setara dengan berapa? 2,5 tahun. Dodi, lama banget. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita harus mengukur kemampuan, kita punya dana darurat berapa dan dicicilnya berapa lama. Ya kita berpikirnya, amit-amit jangan sampai terjadi walaupun dalam ataupun setelahnya itu terjadi kedaruratan. Tapi setidak-tidaknya ketika kita nyicil, dana darurat ini akan benar-benar membantu. Setelah ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu, sedahsyat apa dana darurat bisa menyelamatkan hidup dan juga keuangan kita. Ya. Nah,
Maaf, Kalau sudah, maaf Pak berarti kita Firmawan. ketemu nih. Iya, Bu, gimana? Maaf, Pak, boleh tanya. Silakan. Saya off cam aja agak ini. Ya. Tadi kan dana darurat tuh kalau kita masih kerja mungkin segitu, tapi kalau udah pensiun mungkin berbeda Pak ya Nah, pengeluarannya. ini Tetap menarik. harus ada Heeh. dana darurat ya. Ya, ketika sudah pensiun, maka dana darurat tetap harus kita siapkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dana darurat berbeda dengan dana pensiun yang harus kita konsumsi setiap hari atau setiap bulannya. Harus berbeda. Tidak, jangan sampai sama. Karena apa? Kalau sampai dijadikan satu, maka nanti Bapak Ibu, misalnya, mohon maaf nih, umur Bapak Ibu dikasih Tuhan panjang, tapi ternyata duitnya udah nggak cukup. Nah, mau nggak mau, kita harus pertama minta tolong keluarga, jadi beban generasi sandwich, atau kita harus misalnya menjual aset kesayangan, dan seterusnya. Nah, maka dana darurat di luar dari kita punya dana pensiun. Dan itu dipisahkan secara tersendiri. Jangan di rekening lalu lintas dana. Kenapa? Karena kita harus punya definisi dan disiplin yang tegas bahwa dana darurat hanya boleh dipakai ketika kedaruratan terjadi. Daruratan terkait dengan ekonomi, kedaruratan terkait dengan penyelamatan jiwa seseorang. Ya. Contoh, orang yang udah punya asuransi, baik itu swasta maupun BPJS, nggak semuanya diganti 100%. Belum tentu. Maka dana darurat bisa dipakai tanpa harus mengganggu cash flow bulanan kita. Itu salah satu kesaktian dana darurat. Yang kedua, ketika kita misalnya merusakkan benda ataupun kendaraan orang lain atau apapun itu, yang kemudian kita harus mengeluarkan dana yang besar, minimal dana darurat bisa membantu sebelum akhirnya kita terpaksa berhutang atau bahkan menjual aset. Disinilah titik kritisnya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu berada di dalam yang kita sebut sebagai financial resilient yang rendah, ketahanan keuangan rendah. Dikit-dikit utang, dikit-dikit pinjol. Ngopi tiap hari, tapi pinjol selalu di hati, gitu ya Mas Heri ya. Nah, ini kan ironi, Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian kita buat yang namanya utang itu sebagai habit. Ya. Sebisa mungkin malah cash flow kita itu nanti surplus. Nah, setelah ini kita akan ngomong terkait dengan cash flow surplus atau smart budgeting, penganggaran cerdas. Kenapa penganggaran penganggaran cerdas itu menjadi keharusan? Karena nanti kita juga akan buka ya. Nah, dana darurat itulah yang nanti di Bapak Ibu cicil. Kalau suatu ketika sudah dipakai, gimana di? Maka harus direfill kembali sampai nilai semula, Bapak Ibu. Karena amit-amit nanti kedaruratan terjadi lagi, kita sudah punya. Kalau cuma sekali, berarti hanya bisa ketolongnya sekali. Yang kedua, kalau dana darurat di sebesar 30 juta ini, taruh di instrumen eh, investasi yang liquid, kira-kira boleh nggak Bapak Ibu? Bukan boleh nggak ya boleh ya. Tapi tepat nggak? Kira-kira menurut Bapak Ibu, boleh tulis di kolom komentar atau open mic. Kira-kira dana darurat ditaruh di instrumen investasi yang liquid, boleh nggak? Tepat nggak? Nah, ada yang eh, sukarela, volunteer untuk menjawab? Tidak rasanya Pak. Nah, menarik nih Bu Ani. Eh, menurut Bu Ani rajin banget ini dari nanya dari pertama. Boleh deh Mas Giri nanti dicatat Bu Ani dapat free konsultasi sama saya 1 jam Terima kasih Pak. Ya, ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang menurut Bu Ani kenapa tidak jawabannya? Karena kalau terjadi sesuatu yang mendadak kan nggak bisa kita ambil ya, gitu ya Pak. Betul banget. Karena kalau ada sesuatu yang mendadak, nggak bisa kita ambil atau kita Langsung manfaatkan. Karena manfaatkan. namanya juga dana darurat. Berarti kedaruratan itu kita harus tahu yang namanya satuannya, satuan waktunya. Yaitu Mm-mm. apa? Kalau kedaruratan pribadi, satuan waktunya bisa aja jam, menit, atau bahkan Menit. detik kan Bu, golden periodnya kan. Atau Ya, masa keemasan untuk kita itu bisa apa sih namanya, mengejar detik-detik yang bisa kita selamatkan begitu. Nah, jadi dengan kayak misalnya kita taruh di instrumen yang liquid pun itu tidak tepat. Kenapa? Sekarang Bapak Ibu bisa cek instrumen yang liquid itu paling cepat berapa sih
rata-rata T+2, T+4, ya kan? 2 hari dari kita itu cairin baru bisa dapat. Nah, makanya untuk kedaruratan pribadi memang akan menjadi objek inflasi dan opportunity cost. Itu harga yang harus kita bayar. Tapi kita siapkan. Tapi dengan dana darurat, akhirnya yang bisa kita selamatkan apa? Pertama, ekonomi kita. Yang kedua, mungkin penyelamatan jiwa anggota keluarga kita. Yang ketiga, kita nggak harus berutang. Yang keempat, kita nggak harus menjual aset kesayangan. Nah, ini. Jadi, cuman ironinya, Bapak Ibu sekalian ya, yang terjadi di Indonesia ini ketika saya tanya tentang dana darurat, jawabannya 90% itu dua. Antara dia nggak tahu dan nggak punya. Ini kan miris, Bapak Ibu. Atau bahkan ada yang kemudian salah paham lagi. Pak, dana daruratku dalam bentuk pinjol ataupun kartu kredit. Nah, boleh nggak sebenarnya kayak gitu? Ya, Tambah bahaya. kalau orangnya disiplin mungkin bisa jadi, tapi kita itu kan kadang nggak bisa disiplin seumur terus ya, seumur hidup ya. Maksudnya terus-terusan disiplin. Nah, makanya tambah bahaya di sini. Hmm. Karena jadi kayak kita tuh bikin lubang. Karena apa? Hutang di Indonesia itu harus kita ketahui dia nggak sendirian. Dia itu ada kroni dan juga para pengikutnya. Siapa aja? Bunga, denda, administrasi, dan penalti. Itu yang kadang menggerogoti dari kita punya pokok utang. Contoh kasus. Ada seorang klien konsultasi dengan saya di bulan April lalu. Dia punya utang 330 juta Bapak Ibu. Ini hanya untuk gaya hidup. Yaitu apa? Untuk makan yang via ojol. Dan dia bayarnya pakai payletternya. Bapak Ibu pasti tahu itu platformnya. Nggak salah platformnya. Tapi gaya hidupnya si ibu ini, ibu muda ini usia 28. Ya, itu yang luar biasa. Bapak Ibu tahu utangnya berapa? 330 juta hanya untuk makan via ojol. Nah, kira-kira kebayang nggak? Dari 330 juta itu, ternyata pokok utangnya sebenarnya berapa? 100 juta. Tapi kenapa bisa sampai ngegulung 330 juta? Ya karena ternyata dia nggak segera selesaikan, nggak dia lunasi, ngegulung-ngegulung, bahkan dia nambah-nambah terus. Kalau mungkin di kartu kredit, di misalnya apa utang-utang yang masih semi konvensional, itu kan ada pagunya ya Bapak Ibu ya. Kalau udah kena limit, kena plafon, udah nggak bisa terus lagi. Tapi kok pinjol, itu kan bisa aja Bapak Ibu. Bahkan nanti dari mulai yang legal dan ilegal, itu kemudian tanpa harus didaftarin, dia langsung ngirim duit. Ini true story. Saya ada beberapa klien yang mengalaminya. Nah, makanya hati-hati di sini. Jadi makanya kenapa dana darurat itu sepenting ini untuk kita siapkan, ya. Nah, itu baru step satu, Bapak Ibu. Ya, kemudian step kedua, mengelompokkan pengeluaran fixed income dan variable income. Apa artinya? Ketika kita pensiun, tentunya kita tahu apa saja yang menjadi pengeluaran tetap. Contohnya, makan, minum, bayar listrik, telepon, ya, wifi, itu tetap. Tapi yang nggak tetap, contohnya apa? Biaya untuk bayar pajak, servis kendaraan, kemudian dana sosial, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian tidak tetap. Bapak Ibu nanti kelompokkan satu persatu seperti itu, tulis di secara pencatatan ya, mau Excel, mau tulis tangan di kertas itu boleh. Yang penting pokoknya dari sini kita ada kesadaran, ya, ada mindfulness. Kemudian step ketiga, membandingkan pendapatan dan pengeluaran. Oh iya ya, aku udah pensiun. Dulu ketika aku masih bekerja gajinya 20 juta. Ketika pensiun turun jadi cuma 15 juta. Gaya hidupku sih sebenarnya bisa apa namanya turun juga. Tapi kalau hanya ngawang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih bisa apal duit asalnya dari mana, income ya, karena jumlahnya terbatas dan sumbernya terbatas. Tapi pengeluaran kecil-kecil nggak terbatas dan banyak dan sering. Ini yang jadi kita nggak ingat. Makanya fungsinya pencatatan adalah di situ. Ya. Nah, dari pencatatan ini kita akan bandingkan Bapak Ibu. Ternyata income saya 15, pengeluaran saya 13. Oh, masih ada surplus 2 juta. Ini bagus nggak kira-kira menurut Ibu Bapak? Pendapatannya 15, pengeluarannya 13. Masih ada surplus 2 juta. Menurut Bu Ani, bagus tidak? Tidak ya rasanya, Pak.
masih bisa kita golongkan bagus, Bu, selama ada Oh, surplus. masih ya. Oh, ada Ya, surplus itu selama ya. surplus itu masih bagus, tapi semakin Oh, gede surplusnya, semakin bagus lagi. ya, Yang ya. nggak bagus adalah mulai ketika equal. Equal itu berarti duit masuk sama dengan duit keluar, atau bahkan Hmm, sampai dengan defisit. Nah, itu mulai serem banget. ya, Awal ya. mula terjadinya hutang dan jual aset yang diakhiri dengan kebangkrutan. Nah, ini sebenarnya kita lagi belajar yang namanya nanti kita sebut smart budgeting, penganggaran cerdas. Berapapun kita punya income, hiduplah di bawah dari income kita. Karena supaya tetap surplus. Surplusnya inilah yang kadang masyarakat Indonesia itu masih terbagi dua. Ada yang sudah tahu surplusnya untuk mendanai tujuan-tujuan hidup dengan disisihkan dan atau diinvestasikan. Tapi ada juga yang kemudian dihabiskan lagi ya akhirnya jadi equal. Ya. Nah inilah makanya kita butuh mengawal dan memandu terkait dengan penggunaan surplus ini Bapak Ibu ya. Nah yang keempat adalah menentukan batas minimum Anda layak hidup. Kita itu hidup layak itu makan berapa kali? Kira-kira kalau yang nggak harus mahal banget itu berapa sih? Kalau masak sendiri berarti budget per bulan berapa? Ditambah mungkin seminggu sekali makan di luar atau misalnya sebulan 2 kali. Nah, ini yang untuk tetap bisa menjaga kenormalan. Nah, yang kelima, maka kita langsung buatkan anggaran. Jadi dari sini Bapak Ibu sudah mulai kebayang. Kira-kira besok aku pensiun akan dapat berapa? Atau Bapak Ibu yang sudah pensiun ya. Nah, kira-kira ada income berapa? Selama ini ternyata hanya habis gitu aja. Atau mulai sebenarnya aku bisa surplus ini. Syukur-syukur jangan defisit deh minimal. Nah, ini yang kita bisa lakukan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada yang menarik terkait dengan frugal living. Enggak segala sesuatu barang yang kita butuhkan itu harus membeli. Bisa jadi menyewa. Contoh, ada yang volunteer apa Bu, Pak, kira-kira? Barang yang bisa kita sewa daripada sekedar beli sekali dipakai atau jangka pendek, tapi kemudian mangkrak. Contoh apa Bapak Ibu? Boleh ditulis di kolom komentar atau open mic. Kira-kira apa? Barang keseharian yang sebenarnya bisa kita sewa daripada kita beli. Hanya pakainya dalam kurun waktu tertentu atau sebentar. Mobil, kenapa Pak Darmawan mobil? Contohnya, tools, ya bisa, boleh. Nah, mobil ini juga bisa dua Bapak Ibu sewa atau beli. Kenapa? Kalau Bapak Ibu jarang pakainya, maka sangat disarankan sewa atau bahkan misalnya pakai ride hailing aja. Jadi misalnya apa namanya ojol ya, pakai ojol. Nah itu bisa. Harganya lebih tinggi daripada kita beli bensinnya, iya. Tapi kita nggak perlu ngurusin pajak dan juga servis asuransi dan seterusnya. Nah ini makanya kita juga kadang harus pilah dan pilih seberapa sering sehingga kita butuh untuk mikir apakah cukup dengan disewa atau memang harus beli. Ada jawaban dari Pak Sugiti ya Pak Sandi, proyektor, betul. Bagi Bapak Ibu yang kadang pakai proyektor itu jarang-jarang. Nah, ini saya ketampar nih sama Pak Sandi nih Mas Geri. Saya dulu 5 tahun yang lalu itu beli proyektor, tapi karena sekarang ngezoom kan nggak perlu proyektor ya, ya akhirnya mangkrak. Sempat saya sewakan waktu itu jalan keliling ya, satu hari 150 kayak itu jalan. Tapi ketika ternyata saya udah apa cafe shop saya tutup, akhirnya persewaannya juga berhenti kayak gitu. Nah, ini makanya yang juga menarik. Proyektor juga harusnya tetap sewa bisa. Kostum karnaval, betul banget. Kostum karnaval itu ternyata nggak mungkin kita setiap hari pakai kostum ya, kecuali memang kita mau jadi apa namanya eh, talent di sana ya. Nah, ini maka yang kemudian kita sewa. Apalagi kira-kira? Kebayang nggak? Seperti mungkin yang Mas Giri lakukan itu, beli kereta bayi, ya nggak? Apa namanya strudel Stroller, atau apa, ya stroller. nah, roll ya nah itu nggak mungkin akan dipakai terus kecuali nanti misalnya Mas Giri habis punya mungkin putra yang kedua mau ketiga keempat kelima oke lah disimpan dulu misalnya itu bisa ya tapi ketika cuma misalnya satu atau dua putra putri ya ya berarti kita sewa aja itu akan lebih make sense. Kita nggak perlu bikin sarang di rumah, kayak gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita bisa mempertimbangkan hal itu dengan 4 faktor ini.
Pertama, ketika kita sewa harga murah di awal. Yang kedua, penurunan ataupun kenaikan nilai dari aset yang kita beli itu tinggi nggak depresiasinya, atau bahkan kemudian kenaikannya. Nah, cuman ada beberapa yang mungkin kenaikannya tinggi, ya sudah berarti malah jadi investasi yang non liquid kayak gitu ya. Kemudian biaya pemeliharaan ini juga ya. Terus yang keempat adalah perjanjian lebih fleksibel dibandingkan dengan hutang lainnya karena kita sewa ya. Nah, ini jadi kita menarik dalam hal frugal living, kita nggak harus segala semuanya itu harus dibeli. Apalagi kita masih punya mindset flexing. Kalau nggak beli nanti dikira orang miskin misalnya. Nggak usah Bapak Ibu. Karena ada satu resep yang mujarab ini Bapak Ibu bisa kita terapkan bersama. Yaitu apa? Cara tercepat untuk kaya, pura-puralah miskin. Dan cara tercepat untuk miskin, pura-puralah kaya Bapak Ibu. Ya. Ini terapkan dan mengena banget. Gitu ya. Karena apa? Teman saya usia 23 tahun Bapak Ibu ya. Asetnya 10 Bitcoin Mas Gary. 10 Bitcoin berarti setara berapa? 10 M. Dia cuma sandal jepit, kaos oblong, celana pendek, dan sling bag. Orang nggak bakalan ngira dia punya 10 M. Dia adalah writer di sebuah majalah aset digital. Nah, ini contoh saja bahwa sekarang ini yang kadang bisa kita tiru Bapak Ibu dari teman-teman Gen Z ya, mungkin putra-putri Bapak Ibu sekalian itu ya adalah mereka kadang sudah memang nggak perlu flexing ya, walaupun ada satu dua yang juga masih melakukannya ya. Nah, sekarang kita juga challenge kepada Bapak Ibu sekalian nih, karena keras kita ini siang hari kayak gini kan prime time ya. Habis makan, habis isoma, Bapak Ibu di bawah AC, jadi kayaknya kok, wah prime time banget untuk nutup mata istilahnya gitu ya. Nah, sekarang volunteer nih Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak hobi dari Bapak Ibu yang bertentangan dengan frugal lifestyle? Kira-kira ada nggak? Kalau nggak ada udah bagus banget, tapi kalau ada coba kita cari yuk. Nah, Bapak atau Ibu Hediat nih, traveling. Traveling bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Traveling yang dipaksakan, iya, itu anti frugal lifestyle. Tapi traveling yang memang dibutuhkan, duitnya juga udah misalnya banyak, mungkin nggak masuk ke anti frugal juga bisa. Karena apa? Kita itu mengelola keuangan bukan berarti harus sengsara, merana, dan nelangsa ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap bisa menikmati, mindful, dan kita itu juga tetap bisa pegang yang namanya grand why-nya. The purpose of our life. Kita itu tujuan diciptakan di dunia itu untuk apa? Ya. Nah, ini makanya yang kemudian kita juga bisa lakukan. Ya. Traveling menarik ya. Bisa ya, bisa enggak ya. Tapi pada umumnya traveling ini adalah iya. Kenapa? Contohnya, ini saya contohkan Bapak Ibu ya. Sebut aja ada yang namanya Cindy ya. Cindy ini seorang Gen Z, gajinya 5 juta sebulan ya. Kemudian dia punya kartu kredit tiba-tiba dibuatin sama sebuah perusahaan kartu kredit ya walaupun ini misalnya nggak real ya dengan pagu sampai dengan 50 juta. Nah, Cindy tiba-tiba karena dia saking pengennya, dia salah satu tujuan hidupnya adalah pengen melihat Paris. Pergilah ke Perancis. Nah, di sana dia foto-foto Menara Eiffel puas banget. Habis uang 40 juta. Pakai yang 20 juta dengan kartu kredit tadi, yang 20 juta hasil tabungannya. Menurut Bapak Ibu, berapakah kekayaan bersih Cindy sepulang dari Paris? Berapa kekayaan bersih Cindy sepulang dari Paris? Mas Gary, ayo. Bener Pak Yayan, ini boleh dicatat Mas Gary. Pak Yayan nanti dapat free konsultasi just in case beliau berkenan. Bener. Eh, berapa? Minus 20. Belum, belum jadi benar, Pak. Tadi Cindy berangkat ke Paris dengan menghabiskan uang 40 juta. 20 juta pakai kartu kredit, 20 juta pakai uang tabungannya. Berapakah kekayaan bersih Cindy sepulang dari Prancis? Seru nih yang jawab mulai banyak nih. Ayo Bapak Ibu, saya tunggu 1 menit ke depan. Ya, ada yang minus 20, ada yang minus 40, ada yang minus 45, ada yang 20, ada yang 0. Nah, yang benar yang mana ini Bapak Ibu?
ini sebenarnya adalah ilmunya ini Bapak Ibu. Ya. Dari SD kita itu udah diajarin kan, tambah kurang bagi kali kayak gitu. Cuma masalahnya kita itu bisa memaknainya enggak ya. Oke, ada yang -10, ada yang 0, ada yang 20 ya. Kita tunggu 5 jawaban lagi sebelum kita kasih jawabannya ya. Oke, -10, 40, 0. Oke, dua lagi ya. Kita tunggu ya. Kira-kira berapa kekayaan Hedi sepulang dari Paris? Ini untuk biasanya menggugah mindset kita semuanya, Bapak Ibu. Karena apa? Dengan kita mengetahui ini, kita jadi kaget. Ternyata parah ya kalau keluar negeri itu memaksakan dengan uang kayak itu ya. Oke, saya kira udah cukup ya. Di sini saya bacakan dulu Pak Yayan -20, Bu Novi -40, Pak Dodi -45, Pak Muklis 20, Pak Darmawan 0, Bu Dila -10, Bu Elvita 40, Pak Flamboyan atau Ibu ya? Ini 0, Bu Elvita -40, Bu Ini Fit Pak. ya. Kemudian minus tetap dapat bahagia. Betul, Pak. Kemudian Pak Bayu Aji -60, Pak Darmawan -20 direvisi. Oke. Kita kasih jawabannya yang benar ya. Jadi, nah, ada just tip. Nah, kalau ada just tip nanti beda lagi, Pak. Itu berarti bisa kemudian sebagai pengurang ya. Jawaban yang benar adalah ketika Cindy berangkat ke Perancis, ke Paris, menghabiskan uang sebesar 40 juta, di mana 20 juta menggunakan kartu kredit dan 20 jutanya dengan uang cash dari tabungan yang dia miliki, berapakah kekayaan bersih Cindy sepulang dari Prancis? Maka besarnya kekayaan bersih Cindy adalah -40 juta. Artinya bahwa dia itu semakin miskin 40 juta. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa ketika orang yang memaksakan diri pergi ke luar negeri, tapi sebenarnya keuangannya pas-pasan atau bahkan kurang, itu sangat bahaya sekali. Dan ini untungnya di Bapak Ibu nggak ada. Biasanya terjadi di siapa? Di Gen Z. Ya. Nah, ini kita harus hati-hati di sini. Ya. Jadi yang benar tadi jawabannya siapa saja, Mas Geri? Ada Bu Ada Novi, ya. ya Ada Bu Novi dan ada Novi, Bu Elvita. Bu Ya. Elvita. Oke, Ya. nah beliau berdua boleh nanti eh, bisa menghubungi Mas Geri, Bu Elvita dan juga Bu Novi ya. Jadi betul ya, -40. Artinya apa? Kalau ternyata si Cindy ini cuma punya duit total atau bukan punya duit total kekayaannya itu sebesar 100 juta, ya akhirnya dia jadi cuma punya 60 juta. Nah, padahal dia itu pengen berkebebasan keuangan. Padahal pengennya ketika nanti pensiun, Bapak Ibu, kita punya passive income. Tapi apa kabar kalau kita itu pengen passive income tapi kelakuan passive expense, ya kan? Nah, ini yang harus kita jaga benar. Jangan sampai mindset kita kebolak-balik dan yang kita lakukan nggak relate sama tujuan kita. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk kita seru-seruannya di volunteer ini. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang smart cash flow. Nah, smart cash flow ini apa sih Bapak Ibu? Smart cash flow adalah penganggaran cerdas. Intinya bahwa dari smart cash flow ini kita akan ketemu apa? Akan ketemu yang namanya eh, surplus atau smart budgeting. Nah, smart budgeting inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan apa? Untuk melakukan kita itu mendanai tujuan-tujuan apalagi ketika kita sudah pensiun nanti, Bapak Ibu. Mas Gary, boleh akun saya yang satu lagi di co-host atau di open untuk share? Ya, ada satu lagi. Ah, ah, yang ada foto saya itu ya. Nah, sembari nunggu Mas Gary, Bapak Ibu, kita apa namanya? Sharingkan terkait dengan smart cash flow. Hiduplah di bawah penghasilan. Artinya apa? Contoh, saya punya penghasilan sebulannya 10 juta. Maka saya itu hidupnya nggak boleh sampai dengan 10 juta. Maksimal banget 9 juta, boleh lebih bagus lagi dengan 8 juta, 7 juta boleh lebih bagus lagi, tapi tetap tadi kita membuat standar kelayakan hidup yang pas. Jangan sampai yang kemudian nggak nggak layak. Nah, ini juga nggak bagus juga untuk hidup kita kayak gitu. Ya, jadi makanya kita juga harus hati-hati untuk bisa melakukan ini ya.
Jadi smart budgeting. Dari penganggaran ini Bapak Ibu, sebenarnya ada nggak yang bisa kita lakukan untuk melakukan apa? Perbaikan. Untuk melakukan perbaikan, yaitu dengan cara kita membuat pencatatan. Nah, pencatatan yang kita bisa lakukan seperti apa aja contohnya. Nah, ini coba saya stop share dulu, Bapak Ibu. Sekarang kita misalnya ke pencatatan. Oh, oke. Mas Kiri, boleh saya dibantu yang ini apa namanya akun saya? Ya, aku lagi Heeh. hubungi Mbak Dia karena Mbak Dia yang hostnya Pak. Oh, boleh ya. Ya. Heeh. Oke. Jadi sembari nunggu ya Bapak Ibu untuk kita coba kasih pencatatan. Karena apa? Pencatatan inilah yang tadi penting. Bagaimana kita itu punya apa income, bagaimana kita punya expand, dari situ bagaimana pengelolaan kita. Ini sangat dasar banget. Makanya sebenarnya kita ngomong frugal living dan smart cash flow ini, itu kita membahas tentang perencanaan keuangan dasar yang ada tiga, yaitu kita ngupas tentang need and wants ya, kebutuhan dan keinginan, apalagi di saat pensiun dan juga di saat in this economy kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Need and wants ini menjadi satu keniscayaan karena supaya kita itu nggak zonk ama yang apa ya ekonomi yang kadang nggak bisa ketebak seperti ini. Contoh, Bapak Ibu mungkin selama ini terbiasa dengan Pertamax harga 12.000, tiba-tiba ngelonjak jadi 16.250. Artinya, Bapak Ibu terpapar yang namanya inflasi bensin itu 25% sendiri, 25%, gede banget. Padahal inflasi nasional setiap tahunnya itu 5%. Lah ini Bapak Ibu, inflasinya bensin kena 25%. Nah, sehingga apa? Sehingga dari situ kita sama aja kayak apa? Kayak kita mulai dimiskinkan. Entah itu pelan-pelan atau bahkan misalnya secara drastis begitu ya. Nah, jadi di sini maka kita harus bikin yang namanya cash flow ya. Cash flow yang bagus berarti yang bagaimana? Cash flow itu apa Bapak Ibu? Cash flow itu adalah aliran uang cash ya. Jadi cash flow itu kalau secara sederhananya adalah begini. Ini contoh aja ya. Kita catat di sini. Ini kita coret ya. Misalnya cash flow. Misalnya ada income. Income. Contohnya dari yang tetap Bapak Ibu punya berapa misalnya? 10 juta. Tidak tetap. Misalnya 2.500.000. Nah, maka income kita itu 12,5 juta ya. Nah, yang kedua adalah kita kurangkan dengan expend atau pengeluaran. Expend itu yang tadi, tidak terbatas tadi. Misalnya hidup, makan, minum, ya, terus wifi, listrik, ya, dan seterusnya. Sampai dengan yang tetap maupun tidak tetap juga. Nah, kalau income lebih besar, ya, kita tulis 3 kali, income lebih besar dari expend, maka terjadi surplus. Inilah yang bagus. Tapi kalau income, ya, sama dengan expand, ini kita sebut apa? Equal. Ini menurut Bapak Ibu equal itu bagus nggak? Volunteer aja. Menurut Bapak Ibu kondisi equal, jadi Bapak Ibu dapat income, tapi juga habis di expand, itu bagus nggak? Menurut Bapak Ibu? Kurang bagus ya. Kurang bagus, karena ya bahasa kalau mungkin Bapak Ibu di Jakarta adalah hidup kita dari dulu, sekarang, besok ya gitu-gitu aja, atau pro status quo. Nggak ada peningkatan, kita juga nggak bisa mendanai tujuan-tujuan lain ketika kita sudah pensiun nanti. Padahal ketika kita pensiun kan, kita juga masih punya banyak tujuan yang ingin kita kejar banyak sekali kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari situ, maka kenapa kita juga harus mengejar apa? Ini, bahwa income itu harus lebih besar, ya, harus lebih besar. Ini penting. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata income-nya justru lebih kecil daripada expand?
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira apa yang terjadi ketika income lebih kecil dari expense? Tambah miskin. Satu, bangkrut. Betul. Tidak bisa menyiapkan dana darurat. Betul. Berhutang. Betul. Jadi jawabannya ada di Bapak Ibu semuanya. Ketika orang itu misalnya income-nya lebih kecil daripada expense, maka hal pertama kali dia lakukan adalah berhutang. Nah, berhutang lama-lama otomatis kan tadi bisa ngelonjak. Bunga, denda, penalti, administrasi. Akhirnya mau nggak mau jual aset. Nah, kalau aset itu udah dijual, padahal kita itu kan pengennya berkebebasan keuangan, financial freedom. Tapi kalau kita mulai nggak punya aset, bahkan total aset kita lebih kecil daripada utang, itulah definisi kebangkrutan. Bahwa orang itu bangkrut, dia itu asetnya lebih kecil daripada utangnya. Dia nggak punya apa-apa. Tapi banyak di sekeliling kita orangnya kok masih bisa hidup? Iya, karena dia masih punya penghasilan aja, ketopang dari situ. Tapi sebenarnya dia sudah masuk di ranah kebangkrutan. Nah, inilah yang sebenarnya kita antisipasi Bapak Ibu untuk tidak jadi bangkrut. Karena apa? Tadi yang disebutkan oleh eh, Pak Yayan, betul, tambah miskin. Kenapa? Ya karena dia berhutang, utangnya jadi lebih gede, harusnya asetnya lebih gede. Terus yang kedua, tidak bisa nyiapin dana darurat. Ya, yang ketiga, menjual aset. Yang keempat, hasil dari kombinasi yang nggak bagus ini semua, maka bangkrut tadi terjadi. Kalau kebangkrutan, ya sudah, Bapak Ibu, mohon maaf nih, misalnya ekstrimnya kita bisa bilang begini, seseorang yang ketika pensiunnya bangkrut, mau nggak mau dia jadi beban generasi sandwich, bebannya anak cucu, padahal kita nggak pengen. Syaratnya untuk kita itu biar nggak bangkrut, bagaimana? Ya berarti kita harus surplus. Caranya surplus seperti apa? Berarti sebesar apapun atau sekecil apapun income kita, maka pengeluarannya harus jauh lebih kecil lagi. Tapi kalau itu sudah nggak bisa ditopang, maka kita bisa lakukan dua intervensi. Expense-nya kita perkecil di sini, ya. Kalau ini sudah mentok, nggak bisa lagi, maka income kita bisa berperbesar. Caranya gimana, Di? Kan udah pensiun, aku udah nggak mau kerja lagi. Nah, Bapak Ibu nah ini catatan ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang punya aset mangkrak, itu bisa menggunakan aset mapping. Contoh, selama ini cuma tanah dianggurin aja, hanya kenaikan harga tanah. Coba Bapak Ibu sewakan. Nah, itu akan lebih memberikan makna. Atau bahkan misalnya punya beberapa petak di tempat yang berbeda, contoh aja ya. Satu atau dua jual Bapak Ibu. Untuk dikonversi menjadi apa? Menjadi aset yang belum memberikan penghasilan. Contoh aset yang memberikan penghasilan apa saja? Bisa jadi kayak misalnya di obligasi, ori, suku, ya, atau deposito kalau yang lebih rendah lagi, atau yang kemudian kita masukkan di dalam investasi. Entah kita dapat dividennya atau kita dapat kenaikan keuntungannya, selisih harga jual dan belinya. Nah, itu bagaimana kita bisa mendanai saat hari tua tiba. Tapi ada satu kasus, dia sudah income-nya juga kecil, dia nggak punya aset-aset apa sama sekali. Seumur hidupnya benar-benar nggak meng-create aset. Lantas bagaimana? Ya, sebelum kita akhirnya jadi beban generasi sandwich, saya akan tanyakan dua hal. Secara fisik dan psikis, masih mampu bekerja nggak? Maka jadinya menunda pensiun atau pensiun yang kemudian kita bekerja lagi di sektor informal. Ini banyak sekali. Bahkan kemarin ada beberapa pejabat yang melakukan hal itu karena apa? Keuangannya terbatas banget ketika pensiun. Beliau pejabat, anaknya tiga, Bapak Ibu, mau masuk SMP, SMA, dan kuliah. Istrinya ibu rumah tangga. Dia dapat sebenarnya pesangonnya besar, tapi hanya karena dia ternyata selama ini punya utang besar di perusahaannya, maka pesangonnya tadi dikurangi dengan utang. Dia cuma pegang take home pay itu 200 juta. Di kota besar Bapak Ibu, tiga anak, istri, ibu rumah tangga. Mau nggak mau dia akhirnya dari pejabat sekarang itu jual benar-benar sendirian keliling. One on one, ya, door to door. Ini yang terjadi. Untungnya beliau itu nggak gengsi. Ya. Jadi kita bisa lihat benar hal yang kalau kita nggak rencanakan, ya, kalau kita gagal merencanakan,
maka sebenarnya kita sudah merencanakan untuk gagal nantinya. Ya. Hmm. When you are fail to plan, actually you plan to fail. Jadi maka rencanakanlah. Tapi tinggal berapa waktunya mepet. Later is better than never. Itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya atau sharing. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Mas Giri. Oke, terima kasih Pak Himawan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya atau memberikan pendapat, kami persilahkan. Waktu kita masih ada untuk Bapak Ibu bisa berdiskusi atau bertanya terkait tema yang sedang kita bahas ini. Oke, silahkan. Atau memberikan pendapat juga boleh silahkan. Ya. Ya, silahkan. Kita masih ada beberapa menit lagi untuk Bapak Ibu bisa berinteraksi bersama kami di sesi ini. Pak Hidayat, saya Pak. Ya, silakan Pak. Enggak. Izin Pak, terima kasih Pak pencerahannya. Saya pikir luar biasa Pak. Saya Fahmi Pak. Mau Oke, tanya Pak, terkait dengan dana darurat tadi, yang 6 kali dari biaya bulanan. Itu Ya. yang paling aman Pak Imam, itu ditaruh di mana Pak? Karena kalau di tabungan biasanya terpakai terus. Mau ditaruh di Ya. investasi pasti nanti tidak liquid. Ini di Ya. mana yang paling aman Pak? Sehingga memang dana ini betul-betul terjaga dan betul-betul terpakai pada saat darurat. Jadi kadang-kadang kita kan tidak darurat pun kadang kalau ada dana kan terpakai terus. Itu masalahnya. Terima kasih Pak Imam. Hilaf ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Fahmi untuk pertanyaan bagus sekali. Ini yang tadi itu di otak saya udah kepikir ya muncul, tapi ternyata nggak nyampe mulut Pak ya. Jadi terima kasih untuk apa namanya pertanyaannya dari Pak Fahmi. Ini menarik sekali. Ada jawabannya setidak-tidaknya dua Bapak Ibu. Bagaimana menempatkan dana darurat supaya kita itu nggak kilaf kalau kita campur dengan dana dengan rekening lalu lintas dana setiap harinya. Ya, yang pertama, pisahkan di rekening tertentu tersendiri. Nah, itu pertama, kalau kita masih menggunakan bank-bank yang konvensional. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang sudah saat ini memiliki bank-bank digital, biasanya di dalam bank digital itu kayak kita itu main kayak folder-folder itu ya nggak sih Pak, Bu? Nah, folder itu kita kasih aja nama misalnya dana darurat. Kita taruh di sana angkanya misalnya kayak misalnya Bu Ani tadi misalnya 30 juta. Nah, maka nanti dari total saldo kita itu akan berkurang dan masuknya di sana. Nah, baru yang lalu lintas itu yang lain. Atau kalau pakai yang zaman dulu itu sistem amplop Bapak Ibu, ya istilahnya. Ini amplop buat misalnya sekolah anak, ini amplop untuk dana darurat, ini amplop untuk sosial, ini amplop untuk orang tua misalnya aja. Nah, itu juga bisa. Mana yang menurut Bapak Ibu bisa mudah diakses? Karena catatan bagi eh, penyimpanan dana darurat ini adalah multi cash account yang bisa kita simpan di dalam berbagai macam wujud, yang penting tingkat keandalannya tinggi. Tingkat keandalan yang dimaksud adalah apa? Ketika kita butuh, kita tarik benar, itu bisa. Contoh, kalau 100% di M-Banking, ternyata baterai kita mati, kita misalnya nggak dapat sinyal, atau kita nggak dapat jaringan, atau servernya rusak, juga akhirnya nggak bisa kepakai, bermanfaat. Kalau kita cash, kadang kita lagi perpergian, kita nggak mungkin bawa yang manual, mungkin terbatas ya. Nah, kita nggak mungkin balik ke rumah. Nah, maka multi cash account. Ada mungkin di M-Banking, ada di e-wallet, ada yang di instrumen lainnya, ada yang benar-benar di dompet, ya, ada yang kemudian sebagian dalam bentuk apa sih namanya, eh, ya e-wallet ya, yang bisa ditransaksikan secara digital. Terus pakai ATM juga. Ada buku tabungan. Nah, mana yang bisa diakses? Karena buku tabungan nggak mungkin diakses jam 2 malam. Apa namanya, kantornya tutup. ATM nggak bisa diakses kalau kita itu nggak ketemu ATM terdekat atau yang link, ya kan? Nah, M-Banking nggak bisa kita akses kalau ternyata nggak ada jaringan, nggak ada pulsa, nggak ada infrastrukturnya. Nah, maka bagaimana? Maka dikombinasikan tadi, gitu kurang lebih, ya. Nah, ini yang kemudian kita bisa lakukan. Tadi emang betul Pak Fahmi sampaikan, jangan di instrumen investasi. Karena kadang kita itu mikirnya, sayang kan nggak diinvestasiin. Tapi justru karena diinvestasi T+2, T+4, justru kita nggak bisa dapetin golden time-nya tadi ketika kedaruratan terjadi. Karena ketika nggak dapet golden time-nya, nggak bisa ngejar golden time-nya tadi, kadang penyesalan kita itu bisa luar biasa. Mungkin kalau masih yang bersifat ekonomi, kita bisa balikkan.
Tapi kalau penyesalan kita ternyata nggak bisa ngejar, mohon maaf nih, terkait dengan nyawa anggota keluarga kita, itu yang nggak bisa kembali, Bapak Ibu. Nah, ini makanya sedahsyat ini untuk kita punya yang namanya dana darurat. Karena nggak setiap asuransi juga bisa membayarkan. Bahkan BPJS nggak selalu dia akan terbayar 100%. Maka kita harus siapkan yang nggak ngeganggu cash flow kita ini. Begitu kurang lebih Pak Fahmi. Ya. Terima kasih Pak. Oh, oke Pak Fahmi. Eh, ada Pak Yayan, Pak Ishaim? Ya. Mungkin silakan Pak Yayan. Baik, makasih Mas Gary. Selamat siang, Mas Imawan. Saya Pak Yan. Saya dari Makassar ini, Pak. Bisa tonji ya Pak. Izin, Pak. Ini mungkin Monggo. apa ya masukan ya, mungkin untuk perusahaan atau mungkin perusahaan-perusahaan di Indonesia juga, Pak. Pendapat saya ini, kalau pelatihan pensiun kan biasa dilakukan gitu ya setahun atau mungkin bahkan kurang dari setahun sebelum orang pensiun. Tapi kalau lihat penjelasan-penjelasannya yang sampaikan Pak Himawan dan coach-coach yang lain kan itu memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari, Pak. Ya mungkin alangkah bagusnya gitu ya untuk kedepannya paling tidak 10 tahun orang sebelum pensiun sudah dilatih gitu, Pak. Supaya mempersiapkannya jauh-jauh hari gitu kan. Apa yang Ya. bisa direm seperti tadi dalam hal pengeluaran dan seterusnya. Mungkin kalau sudah setahun atau setengah tahun, ya rasa-rasanya agak selamat sekali gitu, Pak. Kemudian mungkin yang kedua, ya apa yang contoh dari sampaikan juga Pak Himawan, cuma kenyataan di Indonesia kan khususnya pegawai BUMN itu antara pada saat aktif dengan pada saat pensiun itu jauh sekali Pak gajinya sehingga seperti contoh tadi sampaikan Pak Himawan sampai orang bekerja lagi gitu ya karena jauh sekali Pak ya mungkin beda dengan pensiunan di luar negeri gitu ya yang pada saat pensiun dia jalan-jalan ke Bali kan gitu ya. Dan kalau kita nggak ada belum lagi yang mungkin anaknya masih kecil dan seterusnya ya, terpaksa kerja lagi atau mungkin buka usaha sendiri. Nah yang ketiga mungkin minta tipsnya ke Pak Himawan juga ya ini kan pensiunan pada saat pensiun dapat nih uang pesangon Pak yang lumayan gitu. Nah, ini cara ngaturnya gimana ini Pak? Makasih. Baik, terima kasih Pak Yayan. Langsung diborong 3 pertanyaan. Semoga saya nggak lupa ya. Oke, yang pertama untuk para HRD, HR, HC, ya, Human Capital dan lain sebagainya itu memang betul banget dan sebenarnya tidak hanya Pak Yayan, Pak. Kami sebagai pegiat dari apa namanya masa persiapan pensiun juga menyampaikan sebenarnya kepada para HRD dan juga manajemen untuk membuat workshop-workshop seperti ini justru sedini mungkin begitu. Ya walaupun ada tarik ulur kepentingan yang menyebabkan akhirnya perusahaan belum bisa ketika mungkin karyawan baru masuk udah disodorin workshop MPP begitu. Tapi setidaknya ini ada berita bagus. Saya tuh kemarin terakhir ya dari yang kasus apa namanya tadi saya pernah cerita ya 2 hari dari saya ngasih workshop ternyata sudah dapat SK pensiun begitu kan. Itu kan serem banget ya. Jadi saya sampai berpikir yang bersifatnya preventif udah nggak kepake sama sekali. Ya akhirnya yang harus dilakukan sekarang dan ke depannya begitu. Nah, saya ketemu dengan sebuah lembaga atau instansi kemarin itu cerita, bahkan mereka itu memberikan workshop MPP itu untuk seluruh karyawannya, bahkan saya temukan 30% itu ada yang usianya di bawah 30 tahun. Dan ini sangat menarik, karena kalau ditanya, berapa sih dari mulai kapan sih menyiapkan dana pensiun yang ideal? Jawaban saya adalah dari gaji pertama kali kita kerja. Dan itu pun bisa jadi kadang nggak cukup. Dengan dibuktikan dengan apa? Salah satu risetnya dari HSBC, Bapak Ibu, ya tahun 2019 kalau nggak salah sebelum pandemi, itu disebutkan 7 dari 10 karyawan itu nggak siap pensiun. Kenapa? Padahal sebenarnya ketika kita jadi karyawan kan kita udah dibikinin DPLK kan ya Bapak Ibu ya, dana pensiun lembaga keuangan. Belum lagi dari yang BPJS itu kita udah dibelikan JHT, jaminan hari tua. Belum lagi ditambah JAPEN, JP ya kan. Ternyata program-program ikutan seperti ini yang terbagus pun itu hanya bisa membiayai 24%, nggak nyampe seperempatnya berarti. Terus yang 75% bagaimana? Kita harus secara mandiri. Nah, ini makanya dengan demikian sebenarnya kita juga menggugah
Tapi tadi eh, saya sampaikan kepada Pak Yayan dan juga Bapak Ibu ya, later is better than never ya. Terlambat lebih baik daripada nggak sama sekali. Nah, maka lantas bagaimana kita bisa mensiasati ini? Nah, kemudian yang ke berikutnya tadi Pak Yayan menyampaikan terkait dengan eh, apa contoh-contoh yang di Indonesia mungkin ketika pensiun nggak cukup ataupun nggak masuk akal, harus kerja lagi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bisa kita sikapi bersama dengan apa? Ketika masa produktif tiba, misalnya golden period ya, dari mulai 22 sampai dengan 58 misalnya saja, dengan kurun waktu itu himpunlah aset, akumulasikan aset, entah itu nanti di-create mungkin jadi mungkin properti, tanah, bangunan, emas ya, kemudian duit cash dan juga mungkin properti ataupun aset-aset produktif lainnya. Harapannya apa? Ketika pensiun yang diterima itu jauh banget. Saya tahu persis, Pak. Ada yang cerita sama saya itu pensiunnya itu 70% melorot ya. Nah, kadang kan income melorot belum tentu gaya hidupnya bisa melorot kan. Bisa turun kan Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kadang bagaimana menjaga hal ini. Nah, maka dengan memanfaatkan aset-aset yang kita sudah himpun dari awal tadi. Nah, makanya cuman kalau sekarang udah terlanjur juga nggak ada aset, mau gimana lagi? Ya sudah, ini memang ya ibaratnya udah nggak bisa kita balikkan tangannya. Ada satu contoh juga, ini yang ironi. Beliau itu seorang direktur utama bank besar, saya sebut aja bank besar. Nah, namanya direktur utama, berarti privilege-nya dia itu nggak usah pakai ngomong gaji pokok ataupun apa namanya tunjangan. Tunjangannya aja sebenarnya udah bisa buat menciptakan aset yang super gede ya. Tapi karena gaya hidupnya Bapak Ibu, beliau itu cuma punya rumah satu, ya rumah mewah satu ya, di bilangan terkenal di daerah Jakarta. Tapi apa yang terjadi? Ketika pensiun tiba, beliau ternyata satu ketika divonis dokter harus operasi besar dan dia nggak punya duit sama sekali, satu-satunya harus jual rumah. Properti musuh bebuyutan yang nggak liquid, berarti harus dijual di bawah harga pasar. Itulah yang terjadi. Jadi makanya di sini kadang kita jadi banyak untuk belajar juga bagaimana kita punya portofolio aset. Bagi Bapak Ibu yang punya cash mungkin bisa di, diubah menjadi investasi. Yang properti taruh sekitar 40 sampai 50% dari total kekayaan kita. Sebisa mungkin jangan lebih. Kenapa? Karena kalau kita itu cash-nya masih kurang, income-nya masih kurang, properti kita konversi menjadi yang deposito atau suku obligasi tadi. Sehingga bisa memberikan kita apa income pengganti begitu ya. Karena ini yang jadi lebih pelik lagi. Kadang kita itu maksudnya baik para orang tua, kita beli properti dan lain sebagainya. Cuman zaman sekarang ini ada fenomena baru Bapak Ibu, yaitu apa? Para anak cucu ahli waris nggak mampu untuk menjual properti hasil waris ataupun hasil hibah. Karena mereka nggak punya duit yang cukup. Loh kok bisa iya, kita hitung aja dari kasusnya BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu besarnya berapa? 5% ya Bapak Ibu ya. Contoh aja, misalnya Pak Yayan pengen menghibahkan kepada putra-putri aset tanah sebesar 10 miliar. BPHTB-nya sendiri udah berapa? 500 juta Bapak Ibu. Itu belum biaya notaris. Anak putra-putri kita itu bisa jadi punya aset banyak betul. Tapi cash sebanyak 500 juta belum tentu. Nah, ini makanya yang juga terkadang kita juga perlu persiapkan. Jangan hanya ngerasa bahwa properti cukup. Tapi ada yang bilang, lah udah dikasih properti malah minta lebih dan lain sebagainya. Nah, ini yang tinggal dikomunikasikan begitu ya. Nah, yang ketiga tadi apa Pak? Benar ya, lupa ya Mas Gary saya. Ini Kalau Pak, tentang pesangon Pak. Bagaimana caranya untuk bisa juga menghasilkan, ya menambah-nambah dari gaji yang diterima itu tadi Pak. Terima kasih. Oh iya. Nah, kalau untuk pesangon, sekarang boleh nih Pak Yayan dan juga Bapak Ibu buka kalkulator di HP. Nah, kita bakal hitung-hitungan langsung nih, ya, biar ketemu angka sakralnya. Supaya pesangon ini sebenarnya bisa danain kita berapa banyak sih, berapa besar sih kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh dibuka. Kalau sudah terbuka, sekarang kita ketik. Udah ya Pak Yayan ya. Bapak Ibu yang lain juga udah. Nah, sekarang kita ketik income yang Bapak Ibu harapkan setiap bulannya.
Nah, income yang diharapkan ketika pensiun itu pengen punya berapa? Bisa lebih besar dari sekarang, bisa lebih kecil, bisa sama. Oke, sudah diketik. Nah, kalau sudah, saya contohkan aja 10 juta nih. Saya pakai contoh 10 juta. Kita kalikan 12, Pak Yayan. Oke, kalikan 12. Nah, kalau sudah, kita bagi 6%. Boleh Bapak Ibu di kolom komentar tulis hasil yang Bapak Ibu dapatkan. Di kolom komentar boleh dituliskan. Berapa hasil yang Bapak Ibu dapatkan dari perhitungan barusan? 6 juta. Kecil banget ya Pak. Maksudnya hasilnya. Saya ulang lagi ya Pak Zulfahmi dan Bapak Ibu. Nah ini yang besar nih Pak Sugiti atau Bu Sugiti ya. Oke, ada yang 5M, ada yang 200. Saya ulangi. Bapak Ibu ketikkan di kalkulator HP besaran income yang Bapak Ibu inginkan ketika pensiun nanti. Atau sekarang ketika pengen punya pensiun yang lebih. Ya. Nah, kalau sudah kalikan 12 dari bulanan tadi. Ya, income bulanan tadi. Nah, kalau sudah ketemu kalikan 12, bagilah dengan 6%. Nah, itu ketemu berapa? Di sini ada yang 2,4, ada yang 2M, ada yang 3M, 6M, 5M. Ini nggak ada yang salah. Itu betul semua, Bapak Ibu. Itu betul semua. Salah Ya. kalkulatornya Pak kayaknya Pak. Gimana, Bu? Yang salah kalkulatornya gitu. Iya. Nah, itu betul semua. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu yang sudah mungkin mendekati masa persiapan pensiun, sudah ada informasi belum dari HRD Bapak Ibu bakal dapat berapa? Bagi yang mendekati ya. Tapi kalau yang masih jauh, mungkin belum diinfo. Ya. Betul, untuk Kurang pesangon. 50% ya Pak Aguan. Nah, untuk 50% ya. pesangonnya, ya untuk pesangonnya berapa, Pak? Lebih kurang 50% ya Pak dari hitungan yang ini Pak yang dapatnya. Kan Oke, saya, misal gimana Pak Irianto? anggaplah tadi kan 6 miliar Pak. Kalau di Ya, total 6 miliar. itu 3 Mm-mm. miliar Pak. Kurang. Nah, misalnya Bapak dapat pesangon 3 miliar kan? Berarti kan kalau 3 miliar kita bagi yang pakai 6% tadi, income-nya baru dapat separuhnya kan? Betul Pak. Ada kekurangan 3 miliar lagi. Nah, Iya. kekurangan 3 miliar inilah yang perlu kita cari pertama. Misalnya Pak Irianto punya aset mangkrak ataupun aset yang belum produktif selama ini, hanya nice to have aja, hanya untuk kepunyaan saja, ya, itu bisa dikonversi Pak, untuk dimasukkan ke instrumen tadi. Instrumen 6% apa sih Bapak Ibu? Ada yang kepikir, kebayang? Instrumen yang memberikan keuntungan 6% per tahun. Sukuk ya Pak ya. Salah Deposito, satunya suku ataupun obligasi. obligasi. Ya, betul, SBN. Karena kalau deposito yang Bank Negara ya, yang LPS, itu maksimalnya di 2,5%. Belum dipotong 20%, jadi cuma 2%. Tapi kalau yang obligasi atau suku, apalagi yang terakhir kemarin ya, ORI berapa? 27 kalau nggak 30, dia grossnya di 7%. 7% dikurangi 10%, 6,3 masih. Nah, jadi malah lebih gede dari yang 6% ini. Nah, hitungan tadi kita menggunakan pendekatan William Bengen, Bapak Ibu. Dan untungnya di kita bukan pakai William Bengen yang apa adanya 4%. Itu kan 4% rule ya William Bengen ya. Nah, kita pakai 6%. Kenapa? Instrumen di negara kita ada yang 6% dan apa? Dijamin oleh undang-undang. Ya. Pokok dan hasilnya. Nah, ini kapan lagi Bapak Ibu? Disclaimer mode on ya Bapak Ibu ya. Saya bukan menyarankan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya saya tanya to be honest, jujur kepada Bapak Ibu, kira-kira instrumen investasi apa yang ada jaminannya? Investasi apa yang ada dijamin?
Bapak Ibu ada yang kebayang kira-kira instrumen investasi apa? Nah, deposito tabungan itu di bank itu dijamin oleh APS. Besarnya berapa? Nah, ini kita hitung bersama Bapak Ibu. Besarnya maksimal 2 miliar. Kalau obligasi atau sukuk, ORI, FBR, SBR, FR, ya, ST, SR, itu besarnya berapa? Misalnya yang 2 atau 3 tahun itu 5 miliar dijaminnya, yang 5 atau 6 tahun 10 miliar. Pokok dan keuntungan dijamin undang-undang. Taruh aja deh, nanti jangan hamburan. Keuntungannya deposito 2,5% dipotong pajak 20%, obligasi 7% dipotong pajak 10%. Kira-kira cuan mana Bapak Ibu? Obligasi. Obligasi. Tapi kenapa selama ini kita nggak pernah disarankan ke sana oleh perbankan? Rugi perbankan. Karena perbankannya juga waktu itu masih di sana Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang di perbankan pasti lebih tahu ya sekarang dengan hal ini. Tapi ada kata kunci yang sebenarnya kita itu kuat untuk beli instrumen itu adalah apa? Instrumen ORI, SBN, SBR ya, FR, ST ataupun SR itu adalah untuk warga negara Indonesia. Jadi ketika kita adalah WNI, maka kita berhak untuk beli. Berhak bisa kita gunakan, bisa enggak, kayak gitu ya. Itu kurang lebihnya yang nanti bisa kita lakukan. Begitu kurang lebihnya Pak Yayan ya. Jadi kalau berapa kebutuhan untuk kita itu punya income di pensiun nanti, angkanya seenggaknya udah tahu. Atau Pak Irianto tadi misalnya pakai pendekatan yang Pak Irianto punya, Pak Irianto akan dapat apa namanya pesangon 3M, maka kekurangan yang 3M kita bisa tutupi. Entah dengan menjual aset yang lebih dari satu, ya, supaya portofolio kita juga bagus, ya, atau dengan kita menunda pensiun juga bisa, atau sebagian dengan misalnya mengkonversi, ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan bersama. Sehingga apa? Kita jadi tahu, kadang nggak melulu tentang kita punya aset, tapi bagaimana aset itu bekerja untuk kita. Karena 3 harapan orang berinvestasi itu apa saja? Yang pertama mendapatkan penghasilan, yang kedua menaikkan kekayaan, yang ketiga kombinasi keduanya. Ini menyebabkan 3 instrumen jadi beda-beda semua Bapak Ibu. Instrumen investasi yang memberikan penghasilan apa saja? Boleh tulis di kolom komentar. Karena sangat terbatas. Jenis instrumen investasi yang hanya memberikan keuntungan saja atau memberikan penghasilan, nggak menaikkan income. Otomatis ada deposito, ada SBN, ya. Saham, saham dia akan masuknya di nomor 2 dan nomor 3 bahkan Bapak Ibu. Iya, saya Saham, ada resikonya. ya, saham itu tidak memberikan penghasilan saja. Karena kalau yang memberikan penghasilan biasanya nanti masuknya ke hibrid, yaitu nomor 3. Saham yang berdividen. Berarti potensi kita itu dapat capital gain, selisih jual dan beli, dan kita akan dapat laba dibagikan yang dibagikan setiap setahun sekali atau setahun 2 kali. Interim, ya, dividen interim. Nah, itulah yang nanti bisa kita manfaatkan. Bahkan ada beberapa saham yang juga dividennya itu sampai angkanya di atas 10%. 15 dan kalau nggak salah berapa ya, 19%. Nah, Bapak Ibu bisa cari itu. Atau bahkan tanya aja GPT. Saham Indonesia yang memberikan dividen setahunnya di atas 10% apa? Nanti dia akan muncul. Nah, itu jadi bisa jadi lebih gede, tapi potensi risikonya lebih besar. Nah, jadi yang pertama tadi, kan Bapak Ibu, 3 tujuan harapan berinvestasi. Kita pengen dapat penghasilan, yang kedua kita pengen naikin kekayaan, yang ketiga kombinasi antara penghasilan dan kekayaan. Yang nomor 1 adalah kita cuman punya obligasi dan deposito. Ya. Yang nomor 2, menaikkan kekayaan, berarti kita taruh di emas, 1. Yang kedua, properti pakai bintang, yaitu bintangnya apa? Properti yang tidak disewakan. Dan yang berikutnya adalah saham yang nggak berdividen. Itu masuknya nomor 2. Iya. Tapi Coach dia is hanya in menaikkan Coach. kekayaan. Is Gimana, in Bu? Coach.
Iya, Ya, tadi saya ada masukan coach. Misalnya, jika teman-teman ingin menginvest, sebenarnya bisa melirik ke BPR karena BPR itu secara LPS-nya itu dijaminnya jauh lebih tinggi daripada bank umum. Itu yang oke. pertama. Hmm. Ah, dan carilah yang manual sehingga penyimpanannya bisa sesuai tujuan. Berikut, Oke. hari-hari ini mungkin Bapak Ibu yang masih masih yang pensiunnya masih masih mumpun masih bisa bekerja, ada peluang untuk join di BPR. BPR itu modal inti sekarang bisa 6M kalau memang ada 6M. Kemudian mungkin kemarin itu 500 juta untuk gadis swasta. Gadis swasta itu sangat menjanjikan kalau kita ngerti rule-nya. Tapi rata-rata gadis swasta itu return sebulannya itu di atas 100%. Mungkin itu aja Coach. Ya, baik. Terima kasih Bu Ratu. Ya, ini bisa sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu. Dan yang perlu dipertimbangkan lagi adalah paparan potensi keuntungan itu akan sepadan dengan paparan potensi kerugian. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya memang mempertimbangkan seperti yang Bu Ratu telah disampaikan, maka porsinya harus juga kita batasi, eksposurnya. Supaya apa? Amit-amit misalnya nggak sesuai dengan tujuan kita, dan misalnya investasi tadi misalnya bermasalah ya, maka kita nggak habis dan nggak hilang 100%. Ya. Nah, ini maka yang kemudian kita membatasi resiko namanya. Kita membuat diversifikasi. Kita bikin portofolio begitu. Ya. Jadi kita bisa tetap untuk masuk ke sana boleh ya, tapi ada batasannya. Karena DPR itu juga terkait dengan apa? Dia pertama swasta, yang kedua ada beberapa produknya yang juga bisa masuk dalam dijamin LPS, ada yang enggak, maka harus kita tanyakan juga. Yang ketiga, Bapak Ibu terkait dengan kenyamanan dan pelayanan, yaitu apa? Ada beberapa BPR yang sudah ada ATM-nya, ada beberapa BPR yang sudah ada M-Banking-nya, tapi ada juga yang belum. Nah, ini yang bagaimana kita bisa juga mengakses baik secara manual, kita harus datang, maupun kita juga secara elektronik atau digital. Karena apa? Segala sesuatunya ini akan kita kembalikan kepada kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Karena bagi Bapak Ibu ada yang suka digital, ada Bapak Ibu yang suka dengan manual, ada Bapak Ibu yang pokoknya yang penting misalnya pemerintah itu nggak ada salah. Karena preferensi atau kenyamanan kita masing-masing nggak bisa kemudian hanya karena ikut orang ataupun karena informasi dari orang lain begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Nih, bisa sebagai izin bahan Coach, pertimbangan. izin Ya, Coach. silakan. Terkait BPR, terkait BPR izin Coach. Jadi di BPR itu secara LPS-nya itu dia pemberian keleluasan pengenaan bunganya itu jauh lebih tinggi dari bank umum pada umumnya. Kemudian itu dijamin LPS sepanjang di bawah 2M, kemudian rate-nya tidak melampaui. Itu aja patokannya kalau mau dapat kembali return-nya. Mungkin itu, Coach. Ya, baik. Terima kasih Bu Ratu. Menarik karena saya juga eh, kebetulan kemarin Bu Ratu ya diminta oleh OJK untuk mentraining para direktur dan komisaris BPR ya. Ada 60 BPR kemarin bulan lalu ya. Itu untuk bagaimana kita melakukan leadership sama risk mitigation dan juga risk management ya. Nah, Bapak Ibu yang terkait dengan BPR ini tentunya kita tetap harus lihat secara entitas yang ada potensi keuntungan dan ada potensi risiko. Bahwa yang namanya LPS 2 miliar ya dijamin itu dalam hal Bapak Ibu investasi di sana baik itu deposito atau tabungan, tapi kemudian BPR ini misalnya amit-amit kolaps ataupun pilot terlikuidasi. Nah, maka dana Bapak Ibu dijamin oleh LPS. Tapi dalam hal kalau kasusnya adalah misalnya amit-amit ya Bapak Ibu ya, terjadi fraud, ada oknum dan lain sebagainya, itu termasuk yang kadang tidak dilindungi. Makanya kita harus tahu syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan per LPS-an ini. Sampai di kasusnya yang di mana dan seperti apa. Makanya saya akan sampaikan tadi, kita pecah aset kita, jangan masuk semuanya kemana, ke instrumen sesuatu ataupun instrumen tertentu saja, tapi kita pecah. Don't put the egg in the one basket ya. Jangan taruh telur dalam satu keranjang. Supaya apa? Paparan risikonya bisa terbagi kayak gitu.
Baik, terima kasih Bu Ratu ya. Jadi tadi menjawab dari Pak Yayan ya, terkait dengan bagaimana kita bisa menyiapkan dan di mana saja. Jadi Bapak Ibu sudah ada 3 jenis instrumen investasi yang bisa kita gunakan dan peruntukannya bisa beda-beda. Kalau memberikan penghasilan tadi berarti deposito dan juga obligasi. Kalau yang menaikkan kekayaan ada emas, ada properti yang tidak disewakan, dan juga ada saham yang tidak berdividen. Nah, yang ketiga yaitu ketika investasinya yang bersifatnya kombinasi atau hibrid. Ya, dia memberikan penghasilan sekaligus dia menaikkan kekayaan. Pertama adalah properti yang disewakan. Harga propertinya naik, kita dapat penghasilan dari persewaannya. Ya. Terus yang kedua adalah dari saham yang berdividen. Sahamnya bisa berpotensi naik di saat yang sama setiap tahun atau setengah tahun sekali dia membagikan laba keuntungan atau dividen tadi. Nah, ini juga ada 2. Sehingga dengan Bapak Ibu ketika mau pensiun tiba belum secure income-nya, maka saya sarankan investasi di yang nomor 1 tadi. Tapi ketika Bapak Ibu sudah beres, walaupun pensiun, ternyata sudah misalnya punya kos-kosan 10 pintu atau 50 pintu misalnya aja. Berarti udah nggak perlu ada pengganti income lagi karena income-nya udah lebih-lebih. Maka Bapak Ibu bisa ambil yang nomor 2, yaitu investasi yang menaikkan kekayaan. Atau Bapak Ibu bisa pakai yang nomor 3, yang sekaligus menaikkan kekayaan di saat yang sama juga memberikan penghasilan. Maka seperti yang saham berdividen, properti yang disewakan, atau ada yang lain lagi apa? Contoh bisnis real yang dia membagikan juga tiap bulan keuntungan. Nah, itu juga bisa. Ini bagaimana kita mensiasati dan mendanai pensiun tiba, begitu ya. Itu kurang lebihnya 3 jawaban untuk Pak Yayan, begitu ya. Silakan kalau ada tambahan lagi atau ada yang lain. Oke, Coach, dilihat dari waktu sudah menunjukkan 3.15, Coach. Oh Untuk iya, itu, eh, saya yakin masih banyak pertanyaan dan sharing yang ingin Bapak Ibu lakukan bersama Coach Hadi. Untuk itu, karena waktu yang membatasi kita, ini nanti bisa dilanjutkan nanti secara pribadi mungkin atau tetap ikut dalam setiap sesi webinar kita. Bapak Ibu, sebelum acara ini kita tutup, akan ada beberapa informasi yang disampaikan oleh tim kami terkait program-program yang insya Allah bisa Bapak Ibu ikuti dalam waktu dekat, yang insya Allah akan menambah kuat keyakinan dan integritas kita dalam menjalani kehidupan. Untuk itu, informasi ini akan disampaikan oleh salah satu tim kami, yaitu Mas Adam. Kepada Mas Adam, boleh di waktu yang tepat dipersilakan. Silakan. Oke, baik Mas Giari, Pak Himawan, terima kasih atas masukannya ya terkait finansial ini sangat inspiratif sekali, sangat membantu sekali untuk Bapak Ibu semua dalam hal mengatur keuangan ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita benar-benar menutup sesi kita hari ini, izinkan saya untuk sedikit untuk mengajak kita lebih jauh dalam hal pembahasan terkait keuangan, di mana hari ini kita udah belajar nih bagaimana menghadapi masa pensiun dengan lebih tenang. Kita bicara tentang bagaimana mengelola cash flow untuk membedakan kebutuhan dan keinginan, serta bagaimana tetap bisa menikmati kehidupan meskipun harga kebutuhan terus meningkat ya Bapak Ibu. Nah, tapi ada sedikit penekanan di sini dan hal tersebut bagi kita yang sedang memasuki atau mempersiapkan fase kehidupan itu yang lebih matang. Pertanyaannya mungkin perlahan akan berubah dari yang halnya berapa yang sudah kita siapkan, tetapi juga untuk apa yang semua yang akan kita siapkan terkait ini, apa yang akan juga ditinggalkan. Nah, oleh karena itu kami dari ISKMPP akan membawakan suatu program baru dari bagian dari The Finance Chapter, yaitu sebuah program dengan nama Asmaul Husna. Oke, saya izin untuk share ya, Mas Giari, untuk Silakan. layarnya. Nah, dari pertanyaan inilah akhirnya kemudian membawa kita pada sebuah perjalanan yang sangat personal, yaitu perjalanan untuk kembali mengenal Allah. Mungkin di sini saya izin minta izin ke Bapak Ibu untuk sedikit masuk ke ranah yang lebih Islami. Mungkin Bapak Ibu yang di luar beragama Islam, izin bahwa ntar saya akan sampaikan terkait informasi acara kita yang berkaitan dengan
apa namanya, Asmaul Husna ini. Nah, ada program Asmaul Husna bagian dari ISQ MPP, eh, merupakan suatu perjalanan untuk mengenal Allah dalam lebih jauh. Salah satu cara yang begitu indah untuk mengenal Allah dalam melalui Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna itu bukan hanya tentang menghafalkan 99 nama Allah, tapi bagaimana kita memahami siapa Allah melalui namanya. Dan kemudian menghadirkan pemahaman itu dalam kehidupan kita. Nah ini Asmaul Husna Soir ini dengan membawa tema Living the Names, kita akan mengangkat belajar terkait 10 Asmaul Husna pertama, bukan hanya dari sekedar menghafal, tapi juga memahami bagaimana nilai-nilai dari 10 nama Allah tersebut pada untuk sesi pertama ini. Nah, ini berikut ada poin-poin dari acara tersebut, yaitu memahami dan memaknai mendalam 10 Asmaul Husna pertama, mengenal Allah lebih dekat lewat nama-namanya, menemukan cara menghadirkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, serta memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama, kemudian merefleksi yang menguatkan langkah menuju kehidupan yang penuh berkah. Berangkat dari perjalanan itulah kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam sebuah pengalaman yang intimate dan personal dan akan di opening oleh Bapak Profesor Dr. Ari Ginanjar Agustian selaku pencipta nada Asmaul Husna YSQ dan Bapak Iman Geherdi Mansa selaku 165 Spiritual Mentor and Penuntun Fitrah dan Ibu Arina Syarif perencana The Finest Chapter. Kemudian ada host dari 4 host tersebut. Nah, acara tersebut akan diselenggarakan di Grand Mahakam dengan konsep high tea, dengan tema lebih reflection dan conversation yang lebih interaktif, lebih intimate, dan akan diselenggarakan di Jumat 21 Agustus jam 13.30 sampai 17.30 di Grand Mahakam Jakarta di Magnolia Ballroom. Untuk pendaftarannya itu kita kenakan biaya untuk di umum sebesar 2.200.000 bagi Bapak Ibu yang sebelumnya pernah join di acara Finance Chapter sebelumnya karena akan ada berkaitan dengan member dan kerabat, dan kita juga ada special package untuk keberlangsungan terkait sesi-sesi ke depannya, yaitu sebesar 10% untuk paket 3 sesi selanjutnya dan 20% untuk paket 5 sesi selanjutnya. Untuk info mungkin lebih jauhnya bisa hubungi saya dan ada link yang akan saya berikan di kolom chat tersebut. Makasih banyak atas waktunya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adam. Dan kami tetap berharap Bapak Ibu tetap terkoneksi dan bisa merasakan bagaimana kemudian kedahsyatan ketika kita sudah mengenal Tuhan. Insya Allah kita juga akan mengenal diri kita, yang menguatkan langkah kita tentunya dengan mengenal nama-nama Tuhan, nama-nama Allah di Asmaul Husna. Tentunya kita bisa lebih terarah, lebih tahu bagaimana mengaplikasikan suara hati kita untuk tetap sama-sama menghebatkan kehidupan kita, tidak hanya di dunia, insya Allah juga di akhirat nantinya. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan tutup pertemuan ini. Kita akan abadikan perjalanan kita. Kita boleh open cam dulu semuanya untuk sama-sama kita akan berfoto dulu. Silakan. Oke, linknya sudah dimasukkan ya. Oke. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke. Oke. Bapak Ibu, sejenak kita akan sama-sama mengabadikan perjalanan ini. Dan pastinya semuanya sudah dalam keadaan ready. Siapkan senyum terbaiknya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh jempolnya semuanya yang semangat. Oke, 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya, boleh gaya happy, gaya keren, gaya sukses, gaya bahagianya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu. Dengan berakhirnya informasi yang tadi kita sampaikan, berakhir pula pertemuan kita di sesi kali ini.
kami doakan semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan hati yang lapang, dalam keadaan jiwa yang tenang, dan menghadapi segala tantangan kehidupan kita ini dengan hati yang kemudian Allah berkahi, Allah rahmati, Allah lapangkan, Allah tenangkan. Insya Allah ke depan, mulai dari hari ini dan ke depan, semoga kita tetap dituntun langkah kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik dan bermanfaat bagi kita. Dan terakhir, semoga dalam keadaan apapun, usaha apapun, ikhtiar apapun, semoga Tuhan meridhoi itu untuk kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya bahagia di dunia, insya Allah kita juga bahagia nanti pulang kepada Allah. Bapak Ibu, banyak maaf dari kami, segala salah dan khilaf. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dalam kesempatan dan sesi-sesi berikutnya. Dan terakhir, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Izin live. Assalamualaikum. Izin live, Bapak Ibu. Izin live. Apa yang telah kulakukan dengan umurku, apa yang telah kulakukan dengan nikmat yang Allah berikan, dan ketika langkahku berhenti, cahaya apa yang akan tetap menyala?